Hey guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini gue mau bikin performance review untuk sepatu Nike Zoom GT Cut. Ini merupakan sepatu yang jujur aja ngingetin gue sama sepatu Nike Kobe yang lain. Dan di samping itu denger-denger ya, ini sepatu yang rada susah didapetin saat ini guys, karena banyak banget orang yang suka sama sepatu ini. Dan by the way, gue udah coba sepatu ini di beberapa kali permainan juga. Gue udah pakai kayak kurang lebih 5-6 kali. Dan gue coba sepatu ini di lapangan indoor, juga di lapangan outdoor juga. So without further ado, let's check it out for the performance review. Here we go guys. Yang pertama kita bakal bahas dari segi tractionnya dulu. Traction yang ada di sepatu ini menurut gue rada inconsistent. Di lapangan indoor menurut gue works perfectly fine, enak banget, nggak ada masalah sama sekali. Gue bahkan sempat main di dua lapangan indoor. Yang pertama lapangan kayak kelas IBL, menurut gue solid, nggak ada masalah. Dan satu lagi gue main di lapangan indoor yang rada kurang terawat gitu guys, which is di sepatu ini juga nggak ada masalah sama sekali. Bener-bener gue bisa dapat grip yang oke. Cuma pas gue bawa di lapangan outdoor itu kayak kurang optimal gitu. Gue ngerasa gripnya kayak nggak sebagus di lapangan indoor. Gue rada bingung sih kenapa, padahal biasanya kan kayak sepatu basket gini dibawa ke lapangan luar kayak yang gripnya kayak lebih kasar gitu kan, harusnya lebih ngegrip ya. Cuma di sepatu ini entah kenapa nggak sesuai dengan ekspektasi gue guys. Terutama pas gue pakai main di lapangan outdoor gue biasanya yang kayak pakai karpet gitu, gripnya kayak nggak seoptimal pas gue bawa main di lapangan indoor guys. Bukan yang kayak sampai licin banget atau sampai yang kayak skating gitu, bukan yang kayak gitu, cuma kayak nggak sengegrip itu aja sih. Dan di samping itu sih gue ngerasa juga pas gue pakai di lapangan outdoor, dari segi tractionnya sendiri ini kayak nggak ada sign of wear-nya, jadi masih bener-bener solid, bagus, kayak kokoh banget dari segi tractionnya sendiri. Dan kalau ditanya kenapa sepatu ini nggak terlalu ngegrip di lapangan outdoor, ini sih menurut gue dari segi rubber compound-nya sih guys. Juga dari segi cushion, gue suka banget sepatu ini. Asli, ini kayak ngasih sensasi yang beda dari sepatu-sepatu yang lain guys. Sepatu ini menawarkan banyak banget court feel, low to the ground, tapi di samping itu kita juga dapat kenyamanan yang nggak gue temukan di sepatu-sepatu dengan setup seperti ini. Asli sih guys, perpaduan dari React Foam, terus ada extra zoom strobe, dan ada extra zoom lagi di bagian heel. Ini asli nyaman banget. Jadi bener-bener kayak kalian dapat maksimum kontrol di lapangan, tapi kalian juga dapat sensasi bouncy, sensasi comfortnya dari teknologi zoom dan teknologi React yang ada di sepatu ini. Cocok banget buat kalian para pemain yang suka bermain cepat di lapangan dan benar-benar mengandalkan footwork. Dan di samping itu extra zoom lagi di bagian heel, ini juga menurut gue membantu permainan gue di gerakan-gerakan tertentu guys. Jadi saat first step, saat gue mau fade away, kadang gue juga sedikit bertumpu di bagian heel, meskipun ini bukan pergerakan mayoritas gue saat main basket. Juga di samping itu segi cushioning setup seperti ini yang menggunakan drop-in React insole, itu bikin gue teringat sama sepatu Kobe sih. Asli, ini salah satu teknologi cushion favorit gue di Nike, karena ya bener-bener enak banget pas dipakai. Sama di sepatu ini kalian bisa keluarin bagian insole-nya, ini terbuat dari material React. Dan di bagian depannya ya, ini ada part yang bergelombang gini guys. Ini sebenarnya ada yang suka, ada yang nggak suka ya. Ini bikin material kaos kaki yang biasa gue pakai itu kayak berasa keset banget, bener-bener ngegrip di sepatu ini. Dan di samping itu kadang pas dipakai bikin kaos kaki yang gue pakai rada ngeganjel gitu guys. Jadi kalau kalian mau pakai sepatu ini, kalian harus bener-bener unlace, buka bagian tangnya, terus masukin kaki kalian, itu baru dapat gitu feelnya. Juga di sisi lain sebenarnya gue berharap ini bisa dikasih shock liner gitu di bagian dalam. Jadi kalau buat masukin kaki gue ke sepatunya bisa lebih smooth. Kalau dari segi impact protectionnya sendiri, menurut gue sih memang sepatu ini bukan di bagian itu, jadi nggak terlalu optimal. Kalian bakal dapat impact protection yang bener-bener minim banget dan cukup sehingga kalian masih dapat ngerasain kenyamanan di sepatu ini. Tapi kalau dari segi impact protection, mungkin kalian bisa cari ke sepatu yang lain guys, kayak LeBron 18 atau bahkan sepatu ini, sepatu Nike Zoom GT Run. Ini punya impact protection yang lebih dibandingkan sepatu ini. Tapi kalau dari segi kenyamanan dan juga court feel, ini sih asli enak banget guys. Dari segi materialnya sendiri, ini juga terbilang material yang digunakan bener-bener premium guys. Asli, ini gila sih guys. Bahkan gue ngerasa ya, talinya pun nih, talinya yang ada di sepatu ini juga beda sama sepatu-sepatu lain. Kalau kalian punya sepatu Nike Zoom GT Cut, kalian bisa ngeliat talinya, ini talinya asli enak banget. Dan juga di samping itu material yang atas ini juga jadi favorit gua guys. Jadi material atasnya itu menggunakan material neoprene di bagian tang sama di bagian depan sini, dan ini ngasih sensasi fit yang bener-bener oke. Dapet banget.
Dari segi siluetnya sendiri, ini juga seperti yang gue bilang tadi, ngingetin sama sepatu Kobe karena rada mirip sama Nike Zoom Kobe AD NXT 360. Selain itu, fitnya juga menurut gue enak banget, kayak seperti apa yang gue suka di sepatu basket. Jadi dari segi tangnya sendiri, meskipun ini nggak terlalu banyak padding, tapi ya bener-bener pas di kaki gue, nge-sculpt dengan baik. Talinya seperti yang gue bilang tadi, pasti tali, enak banget. Di bagian depan sini juga nggak ada ruang sama sekali. Bagian depan tuh kayak slim gitu guys, jadi enak, dan ini fit yang gue suka di sepatu basket. Dan ditambah lagi perpaduan dengan material yang ada di samping sejenis knit material, dan di bagian belakang ada sintetik materialnya, ini juga nyaman banget pas dipakai guys. Di bagian belakang di sini kalian bakal dapat banyak padding yang nyaman di kaki, dan juga di samping itu mungkin satu hal yang rada membedakan antara sepatu ini dan Nike Kobe AD NXT 360 adalah dari segi beratnya. Sepatu ini memiliki berbagai macam material, dan dari segi cushioningnya sendiri yang dibikin 3 layer, ini kayak membuat sepatu ini sedikit rada berat dibandingkan dengan sepatu-sepatu basket yang gue cobain akhir-akhir ini guys. Alright guys, gue memang tadi bilang sepatu Nike Zoom GT Cut ini berasa agak berat, dan di sini udah ada timbangan. Kita bakal bandingin berat antara sepatu ini sama sepatu Nike Zoom Freak 3. Jadi langsung aja kita tes. Yang pertama sepatu Nike Zoom Freak 3. Oke, 370 beratnya. Terus sepatu Nike Zoom GT Cut 445. Oke, mungkin kita bisa cek sama satu sepatu lagi. Di sini ada Zoom GT Run. Oke, ini masih ada kertasnya sih. Kita bakal copot dulu. 385. Alright guys. Jadi gitu perbedaannya. Memang berasa agak berat pas dipegang, tapi pas dipakai sebenarnya dengan berat segitu nggak terlalu bermasalah guys. Masih mirip sama sepatu-sepatu lain yang kayak ya tengah-tengah gitulah beratnya. Alright guys. Beberapa orang juga rada concern sama material di bagian belakang sini yang katanya ini rada mengganggu, nggak bikin sepatunya itu bisa kompres secara optimal. Tapi menurut gue sih ini nggak ada masalah sama sekali, dan pas gue pakai ini part yang nggak mengganggu gue sih. Jadi gue bener-bener nggak ada masalah sama sekali. Dan juga di bagian samping sini, di sini ada TPU piece yang ini berfungsi untuk memberikan kalian lateral support, lateral stabilitas yang ada di sepatu ini juga bagus banget karena selain adanya material ini di bagian bawah outsole-nya ini juga dibikin sedikit menjorok keluar. Cukup aja, nggak terlalu banyak, dan menurut gue sih porsi yang pas di sepatu ini guys. Di samping itu dari segi support dasarnya juga sepatu ini cukup, nggak over, nggak kurang juga. Kalian masih dapat torsional support dan ada heel counter juga di bagian belakang dari sepatunya. Overall support mostly dibantu dengan fit yang ada di sepatu ini, dan secara overall sih ini sepatu yang nyaman banget pas dipakai guys. Buat kalian yang tertarik untuk ngedapetin sepatu ini dijual dan harga Rp2.569.000, dan kalian bisa cek aja langsung di website dari Hoops Point. Gue udah masukkan link di bawah, jadi kalian bisa klik dan langsung menuju ke website dari Hoops Point guys. And that's about it guys. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. See you next video guys. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian yang cinta sneakers seperti gue. Well guys, thank you so much. Have a good one. Peace.